Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galvin Bagus Eka Pradana. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 6B. Ini kalian bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua? Tentunya pasti sehat semua kan? Nah, di sini saya akan memberi tayangan sedikit saja. Bagaimana kalau kita lihat bersama-sama? Itu tadi adalah video mengenai kita sebagai seseorang jangan sampai pantang menyerah. Seperti halnya kita dalam urusan belajar, itu jangan sampai kita menyerah sekalipun. Karena kita belajar, itu harus mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Nah, sebelum kita menuju ke materi, bagaimana kalau kita menuju ke tujuan pembelajaran kita kali ini? Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yaitu yang pertama, agar kalian semua tahu kebijakan di bidang impor itu ada apa aja sih dan tujuannya itu apa. Dan yang kedua, kebijakan di bidang ekspor itu ada apa aja sih dan pengertiannya itu apa. Nah, sekarang kita akan menuju ke materi. Nah, di sini materi kita yaitu yang pertama, kebijakan di bidang impor. Ada yang tahu nggak impor itu apa? Impor itu adalah proses transportasi barang dari ke negara satu ke negara lainnya. Dan impor ini bersifat legal. Dan pada prosesnya itu umumnya pada proses perdagangan. Nah, kita lanjut ya. Ini proses kebijakan di bidang impor ini mencakup ada 5. Yang pertama itu tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang impor. Tarif biasanya dibebankan atas persentase dari barang harga impor. Tarif dibatasi impor dengan menaikkan harga barang impor dengan jumlah tertentu. Jika, katakanlah gini ya, jika pemerintah menetapkan tarif 10%, maka harga barang impor akan naik 10% daripada harga barang yang ada di pasar domestik. Nah, jadi itu. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu subsidi. Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan atau melindungi dalam negeri, dan ini itu dalam berupa pajak. Dia itu melindungi dalam berupa pajak. Tujuannya apa sih? Yaitu yang pertama, menambahkan produksi dalam negeri. Yang kedua, mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri. Yang ketiga, menjual dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ada di produk impor. Nah, jadi itu. Kita lanjut lagi ya. Ini yang ketiga yaitu kuota. Kuota ini di sini yaitu bukan yang Anda beli itu. Kuota-kuota internet itu bukan, melainkan kebijakan pemerintah untuk melakukan impornya itu dibatasi selama jangka waktu tertentu. Nah, jadi itu. Pemerintah ini memberlakukannya untuk melindungi industri dalam negeri
yang rentan terhadap tekanan produk impor. Nah, gini, jadi efek kota impor ini itu ada 3. Yang pertama, terjadi kenaikan harga. Yang kedua, penurunan konsumsi dalam negeri. Yang ketiga ini kenaikan produksi dalam negeri. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut yang keempat, yaitu larangan impor. Larangan impor ini kebijakan pemerintah untuk melarang impornya ke dalam negeri. Selain itu, barang yang dianggap dilarang itu benar-benar dilarang oleh pemerintah. Ya. Intinya gini, ini larangan impor ini barang tersebut itu yang intinya dilarang oleh negara, itu benar-benar tidak boleh diimpor. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut yang kelima, yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini penetapan harga barang yang berbeda di masing-masing negara. Misalnya barang A ya, barang A ini berbeda dengan barang yang ke B. Jadi setiap negara ini menentukan harga barangnya itu berbeda-beda sama sekali. Penetapan harga ini bisa dibilang beruntung apabila harga masing-masing tersebut itu terdapat harga yang berbanding di negara-negara tersebut. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut yang kedua, yaitu materi kita kebijakan di bidang ekspor. Nah, di sini ada yang tahu nggak kebijakan di bidang ekspor itu apa? Nah, jadi gini, ekspor itu adalah proses transportasi barang dari suatu negara ke negara lainnya. Pada umumnya pada proses perdagangan. Nah, di sini kebijakan di bidang ekspor ini ada yang meliputi dari beberapa, yaitu yang pertama itu subsidi ekspor. Kebijakan yaitu kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang dari pasar domestik, yaitu dengan cara menggunakan pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak, atau iklan yang didanai oleh pemerintah. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini contohnya yaitu ketika pemerintah memberikan uang subsidi kepada PT Pertamina, maka PT Pertamina akan melakukan atau meningkatkan ekspornya. Nah, seperti itu. Kita lanjut yang kedua, yaitu dumping. Dumping adalah kebijakan pemerintah untuk melakukan barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Nah, gini, dumping ini ada yang bersifat menetap dan juga bersifat merusak. Tujuannya dumping ini adalah untuk meningkatkan pangsa pasar di luar negeri dengan cara menghilangkan persaingan. Nah, jadi seperti ini, intinya itu ketika negara-negara tersebut itu menghasilkan barang ataupun harga itu sesuai keinginan mereka. Jadi intinya tidak ada sama sekali persaingan. Nah, seperti itu. Kita lanjut yang ketiga, yaitu politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah kebijakan yang dibuat pemerintah di mana agar pemilik industri bisa melakukan ekspor maupun impor itu secara bebas. Kebijakan ini membawa keuntungan, misalnya harga lebih murah dan juga mutu yang lebih tinggi. Intinya itu dia melakukan penjualannya itu secara bebas dengan apa yang dia katakan. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut yang keempat, yaitu larangan ekspor. Larangan ekspor ini kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor barang-barang dari suatu negara tersebut. Nah, di sini
ada beberapa yang melatar belakangi larangan ekspor, yaitu yang pertama alasan ekonomi. Larangan ekspor ini karena ingin mendorong perkembangan industri lokal. Nah, jadi itu. Yang kedua itu alasan politik. Alasan politik ini dilarangnya ekspor minyak bumi di negara Irak atau disebut juga di negara Timur Tengah. Nah, yang ketiga yaitu alasan sosial dan budaya, yaitu larangan ekspor dengan cara benda-benda bersejarah dan juga hewan-hewan yang dilindungi. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi yang kelima. Yang kelima yaitu premi. Premi itu adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Nah, contohnya adalah dengan memberikan premi kepada industri yang melakukan ekspor. Bentuknya antara lain yaitu berupa biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lainnya. Intinya di sini pemerintah sangat mendukung dengan premi tersebut. Nah, jadi seperti itu. Karena waktu kita sudah cukup, bagaimana kalau kita review kembali materi tersebut ya. Jadi gini, materi yang pertama yaitu kebijakan di bidang impor. Itu apa sih? Yaitu proses transportasi barang dari suatu negara ke negara lainnya. Dan ini bersifat legal pada umumnya pada proses perdagangan. Nah, kebijakan di bidang impor itu tadi ada apa aja sih? Yaitu yang pertama tarif, yang kedua subsidi, yang ketiga kuota, yang keempat larangan impor, yang kelima yaitu diskriminasi harga. Nah, kita lanjut lagi yang kedua. Yang kedua yaitu kebijakan di bidang ekspor. Itu adalah proses transportasi barang dari suatu negara ke negara lainnya. Pada umumnya yaitu pada proses perdagangan. Nah, kebijakan di bidang ekspor ini meliputi apa aja sih? Yaitu yang pertama subsidi ekspor, yang kedua dumping, yang ketiga politik dagang bebas, yang keempat larangan ekspor, yang kelima yaitu premi. Nah, jadi gini, intinya itu contoh kebijakan di bidang impor. Itu ketika Indonesia kelebihan beras. Ini yang ekspor. Yang ekspor ini ketika Indonesia kelebihan beras, maka Indonesia tersebut akan menjual berasnya ke negara lain, misalnya ke negara Malaysia dan negara-negara lainnya. Nah, jadi itu. Sedangkan impor itu kalau Indonesia kekurangan beras, maka beras tersebut akan dijual ke negara-negara lainnya. Ya, misalnya negara Malaysia. Nah, jadi seperti itu. Sebaliknya. Nah, karena waktunya sudah cukup, saran dari saya, ketika Anda ini di rumah, kalau mau keluar itu, kalau nggak hal yang penting itu jangan sampai keluar ya. Tetapi kalau itu penting, itu Anda harus mematuhi yang protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu dengan cara melakukan 3M. Nah, apalagi musim kayak gini sangat bahaya bagi kalian sendiri maupun keluarga maupun orang lain juga. Nah, jadi seperti itu. Sampai di sini saja. Bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati saudara, saya mohon maaf dan saya akhiri sampai sini ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.